Werlan. Tema seperti pelajaran kita Jelita. Nanda. Werlan. Martini. Jadi semua dengan ini ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin, tidak ada yang apa. Jadi kalian sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah? Hari ini kita belajar tentang apa? Teks apa? Semua buku-buku pelajaran bahasa Indonesia, catatan, buku paket harus ada di atas meja. Selain dari buku, bahasa Indonesia itu di bawah. Bawa catatan tidak? Semangat tidak? Semua semangat? Semangat pagi. Ulang, semangat pagi. Ya, jadi semua sudah siap dengan baik dalam menerima pelajaran kita hari ini. Nah, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih? Kita semuanya masih ingat. Nah, pelajaran kita minggu lalu tentang apa? menentukan ciri, isi dan tujuan. Werlan apa? Menentukan ciri, isi dan tujuan teks deskripsi. Menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi. Nah, ada yang tahu pengertian dari teks deskripsi? Ada. Ya, jawab Martini. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Ya, tepuk tangan. Jadi itu adalah pelajaran kita minggu lalu tentang pengertian dari teks deskripsi. Nah, jadi kalian masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Nah, sekarang kita mulai pelajaran kita hari ini. Materinya masih sama, yaitu apa? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Jadi kita masih belajar tentang teks deskripsi. Nah, tetapi KD yang kita belajar hari ini yaitu, nah, 3.2. Coba Sarah baca. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Ya, jadi ini adalah kompetensi dasar kita hari ini yang kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, berarti kita akan menentukan strukturnya dan kebahasaan daripada teks deskripsi itu sendiri. Nah, kita nanti akan belajar tentang struktur dan kebahasaannya. Nah, terus kompetensi dasar yang keduanya itu apa? Coba kalian baca. Menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, dan tempat bersejarah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, ini adalah kompetensi dasar kita yang kedua, yaitu menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk deskripsi tentang objek. Jadi kita akan menyajikan data-data yang kita pelajari dan kita akan membuatnya dalam bentuk satu teks deskripsi. Nah, jadi ini adalah apa?
karakteristik bagian-bagian struktur teks deskripsi, menentukan ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, sekarang kita masuk di materi kita yaitu teks Deskripsi. Nah, kita akan tahu terlebih dahulu pengertian dari teks deskripsi. Nah, kalian tadi sudah jawab. Apa itu pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa. Ya, tepuk tangan. Fania, ada berapa struktur? 3. Ada tiga. Ada 3 struktur. Yang pertama, Identifikasi. identifikasi. Yang kedua apa lagi? Deskripsi bagian. Yang ketiga, Kesimpulan. nah sekarang kita masuk di apa? Aspek kebahasaan deskripsi. Aspek kebahasaan daripada teks deskripsi. Kita sudah tahu pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan kita akan tahu juga kaidah atau aspek kebahasaan daripada teks deskripsi. Nah, di sini adalah sebuah contoh teks deskripsi. Sebuah contoh teks deskripsi tentang apa? Parangtritis nan indah. Kita akan identifikasi strukturnya. Strukturnya itu di bagian mana? Yang bagian identifikasi itu di paragraf berapa? Pertama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat kerangka. Membuat kerangka daripada teks deskripsi. Dan terlebih dahulu kalian membuat kelompok. Buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Ayo mulai dari itu. Sarah. 1, 2, 3. Iya. Ini satu kelompok. RKPD itu kalian akan menentukan struktur daripada teks deskripsi dari kertas yang ibu kertas karton atau yang disebut dengan si apil atau apa? Si apil itu apa? Si amplop tinta. Di situ kalian susunan daripada teks deskripsi tersebut. Susunan daripada sebuah teks deskripsi, terus kalian menyusun mana yang disebut dengan struktur identifikasi, mana yang disebut dengan identifikasi bagian, dan mana yang disebut dengan kesimpulan. Terus kalian menulis satu buah teks deskripsi. Bisa mengerti? Bisa. Bisa ya?
bagian mana yang disebut dengan deskripsi umum. Kemudian setelah itu kalian apa? Presentasikan. Silakan maju. Ini tandanya di sini ya. Nanti kelompok 2 di bagian sini. Kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Semangat kelompok 1. Silakan. Apa yang kalian tulis di dalam struktur teks deskripsi? Apa? Deskripsi itu judulnya tentang apa? Tentang apa? Coba baca, ketua baca. Kuat ya? NTT menjadi tempat yang memiliki kekayaan alam yang tidak terhitung jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam yang dimiliki tentunya tidak dapat menandingi keindahan alam manapun di seluruh dunia. Keindahan alam di NTT yang sangat mempesona membuat banyak wisatawan asing berkunjung. Walaupun jauh sekalipun, mulai dari keindahan daratan hingga lautan, sangat indah dan patut. Ya, tepuk tangan. Nah, kalian tentukan mana yang di paragraf mana yang disebut dengan struktur identifikasi. Paragraf mana? Pertama, pintar. Bagaimana kelompok 1 paragraf mana? Kelompok 2? Ya, pertama. Kalau yang bagian dari deskripsi bagian paragraf pertama apa yang kalian kerjakan di situ? Bagian mana? Paragraf berapa? Kedua dan keempat. Ya, tepuk tangan. Kalau yang bagian kesimpulan? Bagian terakhir. Pintar. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Coba ketua ambil yang bagian dari amplop pintar. Oh, amplop pintar itu yang bagian hadiah. Nanti Ibu akan bertanya. Tunggu, Ibu akan bertanya. Sudah siap semua? Sudah. Ada berapa struktur daripada teks deskripsi? 3. Ada berapa? 3. Bagaimana kelompok 1? Ada berapa? 3. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang benar itu akan mendapat hadiah. Coba hadiahnya apa?
jawaban-jawaban yang sudah kelompok 2 jawab. Jadi mereka akan mendapat hadiah. Nah, sebelum kelompok 1 duduk, Ibu mau tanya. Kalian sudah mengerti apa yang sudah kalian susun? Tentang strukturnya ada berapa tadi? Ya, pintar. Jadi, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Ada tidak? Tidak. Sudah mengerti semuanya? Sudah. Nah, jadi silakan kelompok 2 silakan duduk dan yang kelompok berikutnya silakan maju. Ayo tepuk tangan buat kelompok 1. Bawa hasilnya dan tempelkan di depan. Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang bukit berbunga di Musek. Ulang coba apa? Bukit berbunga di Pulau Musek. Bukit berbunga di Pulau Musek. Ya, tepuk tangan dulu. Ini salah satu keindahan yang ada di NTT, yaitu bukit berbunga di Pulau Musek. Nah, coba baca. Sesuai namanya, bukit berbunga adalah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Keindahan semakin nyata saat semua bunga mekar diresmi meliputi seluruh bukit. Sepanjang mata pemandangan hanya ada di hamparan bunga berwarna-warni. Harum wangi bunga yang membawa angin sudah terasa jauh sebelum pengunjung memasuki kawasan bukit itu. Ya, tepuk tangan dulu. Pintar sekali. Apa yang mereka tulis itu sangat bagus. Jadi itu adalah hasil yang mereka tulis. Nah, struktur dari identifikasi atau gambaran umum itu di bagian paragraf keberapa? Pertama. Ya, pintar. Kalau deskripsi bagian di paragraf keberapa? Kalau simpulannya itu ada di paragraf keberapa? Ya, pintar. Berarti kelompok 2 sudah pahami, sudah mengerti dengan baik, dan apa yang mereka tuliskan juga sudah bagus. Nah, sekarang ada 2 amplop yang ada di sini yang sudah Ibu siapkan. Nah, ada amplop apa dengan apa? Amplop tantangan dan amplop hadiah. Ibu mau kasih sebuah pertanyaan untuk kalian menjawab. Kalau kalian salah jawab berarti tantangannya adalah apa yang ada di dalam amplop tersebut. Kalau kalian jawab itu benar berarti kalian akan mendapat hadiah. Nah, untuk kelompok yang lain ya, kelompok 2 jangan jawab. Apa judul yang mereka tulis tentang teks deskripsi tadi? Hasilnya tentang apa? Judulnya tentang apa? Bukit berbunga di Pulau Musek. Bukit berbunga di Pulau Musek. Bagaimana kelompok 2? Benar atau salah? Benar. Berarti coba ambil hadiahnya.
mengulang kembali materi kita hari ini. Jadi, ini yang disebut apa? Ini media ini disebut dengan apa? Di amplop di ada amplop hadiah, ada amplop tambahan. Terus kalian menulisnya dalam bentuk sebuah teks deskripsi dan kalian deskripsikan struktur. Nah, kalian sudah mengerti, sudah pahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari hari ini, ya? Nah, jadi Ibu mau tanya ulang materi kita mulai dari pertama kita belajar. Kita belajar tentang apa yang pertama? Pengertian. Kalian masih ingat atau sudah lupa? Masih. Bagaimana apa pengertiannya tadi? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa. Ya, kita. Yang kedua lagi, materi yang kita belajar tentang apa? Strukturnya. Nah, strukturnya itu ada berapa? 3. Ada ada 3. Terus kaidah pembahasannya ada berapa? 5. Ada 5. Masih ingat ya. Terus yang berikut yang paling terakhir adalah menulisnya dalam bentuk sebuah teks deskripsi. Ya. Masih semangat toh? Masih. Semangat pagi. Yes. Ya, masih semangat. Jadi, sebelum kalian sudah mengerti, sudah pahami dengan baik apa yang sudah kita belajar hari ini, semoga kalian pulang sampai di rumah belajar terus dan terus supaya kalian bisa ingat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, saya belum mengerti gambaran tentang deskripsi. Ada pertanyaan? Ibu, saya kurang paham dengan deskripsi bagian. Oh, Sarah kurang paham dengan deskripsi bagian. Nah, kurang memahami tentang deskripsi bagian. Nah, Ibu akan jelaskan kembali mengenai deskripsi bagiannya dengan baik-baik. Jadi, deskripsi bagian itu adalah bagian umum dari sebuah teks deskripsi. Dia bersifat umum atau penggambaran umum dari seluruh atau semua teks deskripsi itu sendiri. Nah, biasanya gambaran umumnya itu bagian ke paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Itu yang disebut dengan deskripsi umum. Bagaimana, Sarah? Sudah mengerti? Bagaimana yang lain? Sudah, Ibu. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada yang kurang paham atau kurang mengerti? Ayo, siapa? Ibu, saya belum mengerti tentang gambaran deskripsi, Ibu. Kurang mengerti tentang apa? Struktur gambaran deskripsi. Struktur dari gambaran umum. Ya, begitu. Teks deskripsi. Jadi gambaran umumnya itu adalah bersifat umum yang secara luas. Jadi itu yang disebut dengan gambaran umum yang bersifat luas dari sebuah teks deskripsi. Mulai dari awal apa yang ingin kalian tulis, sehingga yang disebut dengan gambaran umum. Yaitu apa yang mereka tulis itu secara umum tentang sebuah teks atau sebuah tema yang mereka ingin tulis menjadi sebuah teks deskripsi. Bagaimana? Sudah? Ya, sudah mengerti. Baik, terima kasih. Jadi kalian sudah
agar supaya kalian jangan sakit dan kalian akan menerima pelajaran. Dan apa yang Ibu sudah akan pelajaran hari ini, kalian harus belajar lagi ya. Harus belajar. Kalau sebagai anak sekolah itu wajib belajar. Belajar bukan bermain ya. Siapa di rumah yang setiap hari belajar? Ya, betul. Anak pintar. Jadi anak sekolah itu harus belajar. Jadi itu adalah pelajaran kita hari ini atau pertemuan kita hari ini. Jadi kita sampai jumpa ke pertemuan berikutnya, dan pertemuan kita berikutnya atau materi kita berikutnya tentang menulis cerita fantasi. Cerita fantasi. Jadi kalian akan belajar tentang pengertian ciri-ciri dari cerita fantasi, sehingga pertemuan berikutnya Ibu tanya apa kalian sudah baca. Kalian sudah baca di rumah, baca dan pahami dengan baik supaya kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia menerima pelajaran hari ini. Semangat pagi. Nah, sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang lagi untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Ini pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menuntun kami agar kami bisa belajar dengan baik. Dari awal pertengahan hingga kami mengakhirinya dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan selesai mempelajari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya anak-anak. Selamat istirahat. Ayo, satu.